Selamat pagi rekan-rekan dimanapun kalian berada. Breakthrough Generation kali ini akan menyampaikan topik gerak di akhir zaman. Kondisi manusia pada saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Saya akan mencoba membacakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-1 dan 2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saat ini, kondisi dunia kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ayat firman Tuhan yang saya akan bagikan juga untuk semakin memperdalam renungan kita saat ini tentang bagaimana kondisi manusia saat ini. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Kondisi ini sedang terjadi, baik itu di lingkungan kita dan mungkin itu adalah diri kita sendiri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara, dari 2 firman Allah ini jelas kerinduan Tuhan itu kita membawa hidup kita memenuhi panggilan Tuhan, yaitu apa? Kita memberitakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan kesabaran dan pengajaran. Kenapa kita diberikan perintah ini? Karena tadi yang saya bilang, kondisi manusia akhir zaman ini mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, kemudian menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan tidak memperdulikan agama. Itu ciri-ciri yang terjadi pada saat ini. Saudara, dimanapun saudara berada, mungkin itu kita. Kalau kita refleksikan diri kita, apakah kita mencintai diri kita sendiri? Jawabannya mungkin iya. Apakah kita menjadi hamba uang? Dengan kondisi tuntutan ekonomi yang sekarang ini terjadi, mungkin kita adalah orang tersebut. Lalu kita membual, menyombongkan diri dengan apa yang kita raih. Orang harus tahu siapa diri kita. Kemudian
berontak terhadap orang tua. Banyak anak-anak muda, anak-anak remaja yang saat ini memiliki sebuah kehidupan. Kalau orang tua menasehati, pembina rohani menasehati, guru-guru di sekolah menasehati, mereka itu justru berpikir toksik. Jadi apa yang benar yang disampaikan itu bisa berubah menjadi sebuah karakter yang sangat menakutkan, saudara. Mereka bisa memfitnah banyak orang, membuli banyak orang, menyatakan sebuah kebenaran menjadi sebuah hal yang sangat negatif. Orang-orang tertentu banyak difitnah dengan hal-hal yang negatif. Kata-kata kutukan, kata-kata kasar terjadi, saudara, di realita kehidupan remaja, kemudian pemuda, orang dewasa. Secara jujur, lewat grup-grup yang mereka miliki, kadangkala kalau saya melihat gitu ya, grup-grup yang mereka miliki itu kata-katanya pembulian terjadi, kata-kata kasar terjadi, fitnah terjadi, baik di dunia sekolah, dunia mahasiswa, dunia pekerjaan, dan di lingkungan komunitas kita. Saudara, menemukan seorang yang tulus saat ini begitu sangat sulit sekali. Orang datang kepada kita, orang mendekat kepada kita karena punya kepentingan pribadi. Saudara, saya rindu, mari kita koreksi diri kita. Hidup kita di hadapan orang itu bernilai positif atau bernilai negatif. Konflik-konflik yang kita hadapi dalam hidup kita pribadi itu berasal dari keegoisan kita, kesombongan kita, luka hati kita, atau berasal dari hal-hal yang lain. Kita harus tahu akar konflik yang terjadi dalam realita hidup kita, perselisihan, perbedaan pendapat, pertengkaran, kata-kata kasar yang keluar dalam lubuk hati kita itu berasal dari sebuah kebencian. Orang-orang sekarang ini untuk mencari kebenaran firman Tuhan, banyak orang yang sudah tidak memiliki minat tentang kebenaran firman. Karena apa? Karena hati orang-orang banyak hidup dalam kebebalan. Datang ke gereja, pelayanan aktif, bukan berarti dia hidup benar di mata Tuhan. Saudara, ada satu firman yang saya ingat. Tuhan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan kenapa firman itu terjadi? Karena jemaat Tuhan tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Iblis menghancurkan kita, saudara, dengan cara-cara yang menipu kita, memberikan peluang-peluang, memberikan kesejahteraan, memberikan harta, memberikan kedudukan dengan cara-cara yang pada akhirnya menuju kehancuran kita. Saudara, seperti firman Tuhan pada saat ini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut untuk memberitakan kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.